Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan memulai presentasi yang berjudul dengan dualisme gelombang partikel. Nah, kami perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan 2 orang. Perkenalkan, nama saya Fitri Aisyah dengan NPM 191124003 dan rekan saya yang bernama Munawirsa dengan NPM 1911240008. Dualisme partikel gelombang. Radiasi benda hitam. Benda yang punya sifat menyerap semua energi yang mengenainya disebut benda hitam. Benda hitam jika dipanaskan akan memancarkan energi radiasi. Energi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam disebut radiasi benda hitam. Eksperimen tentang radiasi kalor benda pertama kali dilakukan oleh Joseph Stephen dan Ludwig Boltzmann. Diperoleh kesimpulan yang dinyatakan dalam rumus W sama dengan E sigma AT pangkat 4. Dengan W intensitas radiator kalor yang dipancarkan benda tiap detiknya, E intensitas benda, sigma konstan Stephen Boltzmann 5,670 dikali 10 pangkat minus 8 Wm minus 2 K pangkat minus 4. Dengan A amplitudo luas permukaan benda dan T suhu benda. model radiasi benda hitam dapat ditampilkan pada gambar berikut. Nah, terdapat pada gambar yang ada arah panah menuju ke dalam itu adalah berkas cahaya, sedangkan arah panah yang menuju keluar ialah lubang kecil. B. Hukum pergeseran Wien. Seorang fisikawan dari bangsa Jerman berhasil menemukan satu hubungan empiris sederhana bahwa radiasi benda hitam selalu terdapat panjang gelombang yang membawa energi paling besar intensitas maksimum, dan panjang gelombang yang membawa intensitas paling besar selalu bergeser terus ke arah panjang gelombang yang lebih kecil ketika suhu benda tersebut bertambah. Pernyataan ini dikenal dengan hukum pergeseran Wien yang dirumuskan dengan T suhu mutlak, lambda n intensitas maksimum, dan C suatu konstanta tetapan pergeseran Wien sama dengan 2,898 dikali 10 pangkat minus 3. Pada bagian C, teori klasik dan teori Planck. Pada tahun 1901, Planck mengetengahkan hipotesa bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik harus dianggap sebagai paket-paket energi yang disebut foton. Besar paket energi tiap foton dirumuskan sebagai E sama dengan H dikali F. Dengan keterangan rumus E sama dengan energi tiap foton dalam joule, F sama dengan frekuensi cahaya, dan H adalah tetapan Planck yang besarnya sama dengan 6,625 dikali 10 pangkat minus 34 joule kali dat. 2. Efek fotolistrik. Efek fotolistrik yaitu terlepasnya elektron dari permukaan logam karena logam tersebut disinari cahaya. Untuk menguji teori kuantum yang dikemukakan oleh Max Planck, kemudian Albert Einstein menggandakan suatu penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki bahwa cahaya merupakan pancaran paket-paket energi yang kemudian disebut foton yang memiliki energi sebesar HF. Percobaan yang dilakukan oleh Einstein lebih dikenal dengan sebutan efek fotolistrik. Skema percobaan efek fotolistrik dapat dilihat pada gambar berikut. Dengan energi kinetik elektron, M massa elektron, P kecepatan elektron, C muatan elektron, dan P0 potensial Henty. Nah, pada bagian ketiga ialah efek Compton. Efek Compton ditemukan oleh Arthur Holly Compton pada tahun 1923. Menurut teori kuantum cahaya, foton berlaku sebagai partikel, hanya foton tidak memiliki massa diam. Jika pendapat ini benar, maka berdasarkan peristiwa efek fotolistrik yang dikemukakan oleh Einstein, Arthur Holly Compton pada tahun 1923 telah mengamati gejala-gejala tumbukan antara foton yang berasal dari sinar X dengan elektron. Compton mengamati hamburan foton dari sinar X oleh elektron dapat diterangkan dengan menganggap bahwa foton seperti partikel dengan energi Hf dan momentum Hf per C cocok seperti yang diusulkan oleh Einstein. Skema percobaan efek Compton dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.
Dengan menggunakan hukum kekekalan momentum dan kekekalan energi, Compton berhasil menunjukkan bahwa perubahan panjang gelombang foton terhambur dengan panjang gelombang semula yang memenuhi persamaan turunan lambda dikurang lambda sama dengan H per M0 C1 dikurang cos theta dengan lambda panjang gelombang sinar X sebelum tumbukan turunan lambda panjang gelombang sinar X setelah tumbukan H konstanta Planck 6,625 dikali 10 pangkat 34 Joule/Coulomb. M0 massa diam elektron 9,1 dikali 10 di pangkat minus 31 kg. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 ms minus pangkat minus 1 dengan theta sudut hamburan sinar X terhadap arah semula derajat atau radian. Jadi jelaslah sudah bahwa dengan hasil pengamatan Compton tentang hamburan foton dari sinar X menunjukkan bahwa foton dapat dipandang sebagai partikel, sehingga memperkuat kuantum yang mengatakan bahwa cahaya mempunyai dua sifat, yaitu cahaya dapat sebagai gelombang dan cahaya dapat bersifat sebagai partikel yang sering disebut sebagai dualisme gelombang cahaya. Yang keempat ialah teori de Broglie. Pada tahun 1924, Louis de Broglie mengemukakan pendapatnya bahwa cahaya dapat berkelakuan seperti partikel, maka partikel pun seperti halnya elektron dapat berkelakuan seperti gelombang. Untuk menguji hipotesis yang dilakukan oleh Louis de Broglie pada tahun 1927, Davison dan Gamer di Amerika Serikat dan G.P. Thomson di Inggris secara bebas meyakinkan hipotesis Louis de Broglie dengan menunjukkan berkas elektron yang terdifraksi bila berkas ini terhambur oleh kisi atom yang teratur dari suatu kristal. Davison dan Germer melakukan suatu eksperimen dengan menembakkan elektron berenergi rendah yang telah diketahui tingkat energinya, kemudian ditembakkan pada atom dari nikel yang diletakkan dalam ruang hampa. Nah, berdasarkan hasil pengamatan Davison dan Germer terhadap elektron-elektron yang terhambur ternyata dapat menunjukkan adanya gejala interferensi dan difraksi. Nah, dengan demikian, hipotesis Louis de Broglie yang menyatakan partikel dapat berkelakuan sebagai gelombang adalah benar. Dari hasil percobaan tentang efek fotolistrik ini, efek Compton dan difraksi elektron menunjukkan adanya dualisme sifat cahaya, yaitu cahaya dapat bersifat sebagai gelombang dan di sisi lain cahaya dapat bersifat seperti partikel. Nah, cukup sekian penjelasan dari kami hasil dari presentasi makalah tersebut. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.